Dengan berkata tentang hambanya, itu mengarah kepada Tuhan Yesus yang telah dinabuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara ingat dalam kitab Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 52, Yesaya pasal 53. Semua berbicara tentang betapa Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu telah dinabuatkan bahwa dia akan datang dan menderita bagaikan seorang hamba. Menderita sampai mati, tetapi Allah menaikkan dia. Di sini Petrus berbicara tentang sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan ini yang banyak orang bingung. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua nature. Dia mempunyai dua sifat, yaitu sifat sebagai manusia yang sekarang dibicarakan di sini, tetapi selain sebagai manusia yang sejati, Tuhan Yesus itu juga adalah Allah sejati, dan ini yang membuat banyak orang tidak ngerti. Dia adalah Allah sejati, tapi dia juga adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia menderita. Tetapi saudara, dia ini bukan manusia yang jadi Allah, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam ayat ini dibicarakan tentang Allah dulu. Setelah bicara tentang Allah, baru bicara tentang manusianya. Dengan demikian kita melihat bahwa Yesus Kristus ini yang adalah Allah menjadi manusia. Dan itu memungkinkan, dan itu bisa. Kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Dan ini yang salah pemahaman, salah pengajaran dari banyak orang yang melihat Yesus yang dijadikan Allah. Wah, ini salah. Manusia jadi Allah tidak mungkin. Tetapi kalau Allah jadi manusia, ya mungkin. Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, ya bukan Allah. Tetapi Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia supaya dia bisa menderita dan memenuhi seluruh tuntutan Allah itu. Supaya dengan demikian keadilan Allah dipenuhi, maka dapat keselamatan. Makanya siapa yang percaya Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Maka itu dikatakan oleh ayat firman Tuhan juga, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak dibinasakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang tidak percaya kepada dia, dia tidak akan menerima keselamatan yang kekal. Itu firman Tuhan bilang begitu. Maka berbahagialah siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, memenuhi semua perintah Tuhan, bahkan mati di kayu salib, memenuhi tuntutan Tuhan itu supaya yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan itu juga dikatakan kalau saudara baca dalam pasal yang keempat, tatkala pemimpin-pemimpin orang Yahudi, tatkala Sanhedrin, tatkala tua-tua, tatkala ahli-ahli Taurat, mereka semua berkumpul dan melihat yang terjadi ini, mereka memanggil Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes dihakimi, dan Petrus berdiri lagi di bawah kuasa Roh Kudus dan berkata kepada mereka, hai pimpinan-pimpinan, hai mahkamah agama, kami bukan hebat yang sembuhkan ini, tapi ini orang sembuh karena Yesus Kristus yang kamu salibkan. Dan dalam ayat 12 dia tandaskan di sana. Dia bilang apa? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini dia berbicara tentang Yesus yang dalam ayat-ayat sebelumnya dia sudah sampaikan. Bahwa orang yang lumpuh ini disembuhkan karena nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah. Dan dalam nama dialah ada keselamatan. Maka saudara lihat di sini fokus pengkhotbahan, fokus pemberitaan, fokus pengajaran yang disampaikan kepada begitu banyak orang di Yerusalem, yaitu agar mereka melihat Yesus yang adalah Allah ini.